Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Kurnia, NIM D1B02171, kelas I, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan merangkum materi dengan tema mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah. Peristiwa Isra Mi'raj itu pada malam hari menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu sholat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Manusia tugasnya memang berbisik di bumi, memperdengarkan di langit. Ayat yang sering kita bahas pada Isra Mi'raj itu adalah surah Al-Isra, ayat 1 terutama. Surah ini diapit oleh dua surah dalam Al-Quran. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh suatu surah yang disebut surah An-Naml atau surah lebah yang biasa disebut surah kecerdasan intelektual. Setelah itu baru masuk ke surah Al-Isra. Isra-nya itu bisa dijelaskan oleh akal seperti perjalanan horizontalnya Nabi dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan akal, maka dari itu disebut dengan keyakinan. Dan setelah surah Al-Isra, kita dilanjutkan lagi dengan sebuah surah yang disebut surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua surah Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Bagaimana bisa masuk akal? Ada orang yang tidur selama 309 tahun. Dan Nabi Musa disuruh belajar kepada seorang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu, tapi ternyata menjadi gurunya yang paling cerdas. Maka jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang itu memang tidak populer di bumi, namun selebriti di langit. Jika ingin mendaki ke langit, cara paling efektif adalah tersungkur atau menyudutkan kepala kita ke lantai yang disebut dengan sujud. Sujud ini ada dua, yaitu sujud simbolik, yaitu menyentuhkan kepala ke lantai, dan sujud hakikat adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 3 macam wudhu, yaitu wudhu tarekat, wudhu hakikat, dan wudhu fikih. Wudhu yang suci itulah mengantarkan kita ke langit. Ketika kita tidak khusyuk dalam berwudhu, maka mustahil sholat kita bisa diterima. Bagaimana cara mengatasi tentang memahami liberal dan oligarki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan pemberian pemahaman yang mendalam terhadap Islam. Demikian sedikit rangkuman dari saya tentang materi ini. Adapun yang salah pengungkapan atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.